Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas sedikit tentang keilmuan yang menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya kalangan anak-anak pesantren, yakni tentang kitab-kitab sihir berkedok ilmu hikmah dan juga yang marak disebut sebagai ilmu sihir putih. Ini juga yang menjadi pokok bahasan kami dengan praktisi supranatural yang telah kami lakukan pada hari Ahad tanggal 28 April yang lalu. Kitab yang dimaksud adalah kitab Syamsul Ma'arif. Saya hanya bawa satu saja, ya, karena yang kemarin kita fokuskan hanya satu bahasan kitab ini. Ya. Karena mohon maaf, banyak dari masyarakat kita tertipu ketika melihat ternyata ajaran-ajaran yang dibuat-buat oleh para gurunya itu berasal dari sebuah kitab kuning. Khawatirnya orang-orang awam menyangka bahwasanya seluruh apa yang diajarkan pada kitab Syamsul Ma'arif, Membawa Ushul Hikmah, ya, kemudian Al-Awfaq, kemudian Syumusul Anwar, Abu Ma'syar Al-Falaki, kitab Al-Ajnas, dan yang semacamnya itu mereka anggap bagian dari karangan-karangannya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus telisik dulu apa sih yang terkandung pada kitab Syamsul Ma'arif ini dan bagaimana pandangan ulama mengenai kitab Syamsul Ma'arif, Membawa Ushul Hikmah, Al-Ajnas, Syumusul Anwar, Jawahirul Lamma'ah, kemudian Abu Ma'syar Al-Falaki, Al-Awfaq, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa tamasya dulu, melihat-lihat apa saja yang dituliskan oleh mu'allif di dalam kitab Syamsul Ma'arif. Seperti contoh di juz pertama halaman 19. Ya. Seperti contoh juz 1 di halaman 19 kitab Syamsul Ma'arif. Antum semua bisa saksikan lingkaran ini. Semoga gambarnya tidak pecah-pecah ya. Mungkin antum pernah lihat gambaran seperti ini. Masih. Apa yang tertulis di dalamnya? Perlu antum ketahui bahwasanya apa yang tertulis pada lingkaran ini semuanya adalah tentang rumusan-rumusan zodiak. Ya. Ada qaus. Qaus itu panahan. Adapun zodiak yang mempunyai lambang panahan sering disebut sebagai Sagittarius. Ada juga dalbun, yakni ember. Adapun zodiak yang sering dilambangkan dengan ember atau air yang tumpah dari bejananya sering disebut sebagai Aquarius. Ada juga Hut. Hut itu adalah ikan, itu Pisces, ya. Kemudian Thaur. Thaur itu sapi jantan. Thaur sapi jantan yang dimaksud ya Taurus. Ada Sarton. Sarton ya Cancer, ya kepiting. Ada Asad, Leo, dan lain sebagainya. Ada Mizan juga. Mizan itu Libra, Akrab, Scorpio, dan lain-lain, semuanya ada pada lingkaran ini. Kalau memang
untuk di karangan ulama Islam tidak mungkin mengajarkan yang menjadi sebuah khurafat, tatayur, bahkan bisa menjadi suatu kesyirikan karena adanya ramalan-ramalan tertentu, karena zodiak itu diambil dari mitologi Yunani kuno. Yang memakainya adalah orang-orang kafir di Yunani pada masa lampau. Ini salah satunya. Kemudian antum bisa lihat juga di jilid 1 halaman 45. Ya. Jilid 1 halaman 45. Di situ penulis menyebutkan idza aradta ittikhad ikhwan minal jin yuqduna hajatika wa yas'auna fi mardatika fabda bis-shaumi yaumal arbi'a ila yaumis sabti ba'da an taghsila ath-thawba wal badan waqra' surat al-ikhlas kulla yaumin alfa marrah. Kalau kamu kepengen ya mendapatkan ikhwan, teman-teman dari bangsa jin muslim, katanya ya, maka jin muslim yang memenuhi segala keperluanmu dan mengusahakan apa-apa yang engkau pinta, maka ritualnya dengan memulai puasa di hari Rabu hingga hari Sabtu. Setelah engkau menyuci bajumu dan menyuci badan, maksudnya ya mandi besar, ya. Waqra' surat al-ikhlas, katanya di sini disuruh membaca surat al-ikhlas setiap harinya alfa marrah, 1000 kali. Wa surat yasin, itu juga surat yasin marratan, 1 kali saja. Wa surat ad-dukhan wa tanzil sajadah, itu juga surat ad-dukhan, ya. Kemudian tanzil sajadah ini fusilat, dan juga surat al-mulk, semuanya 1 kali. Kemudian disuruh menyepi dari seluruh manusia, yang intinya ya, kitab ini mengajarkan cara bagaimana mendapatkan sahabat dari kalangan bangsa jin. Apakah boleh kita bersahabat dengan bangsa jin? Dan juga apakah boleh kita mengundang jin dengan ritual-ritual semacam ini? Ini loh ya ikhwah yang sering kita persoalkan. Bukan kita senang membid'ahkan amalan-amalan orang lain atau menyesatkannya, tidak. Ketika antum diberikan suatu amalan, alangkah indahnya, alangkah baiknya tanya kepada si pemberi amalan tersebut. Maaf, amalan ini diambil dari mana? Ya. Dalilnya apa suruh mengamalkan seperti ini? Khawatirnya amalan-amalan yang disuruh dibaca sampai ribuan kali dengan surat-surat tertentu serta hari-hari tertentu malah mengundang jin untuk masuk dan menyertai antum. Ya, kalau kita selaku peruqyah sering ditanya sama orang-orang yang tidak terima bahwasanya amalan-amalan yang sampai ratusan ribuan kali ditetapkan jumlahnya, ditetapkan waktunya akan mengundang jin, lalu kita ditanya mana dalilnya? Itu kan yang dibaca Al-Quran, yang dibaca adalah asma-asma Allah. Masa ia mengundang jin? Kalau kita bicara soal dalil, memang betul tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwasanya membaca Al-Quran, menyebutkan asma Allah justru malah mengundang bangsa jin. Tidak ada. Tetapi kita mesti lihat rujukan-rujukannya para tukang sihir, apalagi tukang sihir yang menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah dukun putih. Dukun putih yang dimaksud adalah amalan-amalannya yang menggunakan Quran, menggunakan asma Allah, menggunakan waktu-waktu tertentu, tapi dibalut dengan ritual-ritual sihir yang tersembunyi di dalamnya. Makanya
kalau ternyata kok diambil dari kitab seperti ini, nah kalau misal jin datang, siapa yang mau bertanggung jawab? Ini adalah salah satu contoh amalan yang dapat mengundang bangsa jin. Nanti ada beberapa contoh-contoh lain yang bisa saya sebutkan dari selain kitab Syamsul Ma'arif. Ya, nanti kapan-kapan akan kita bahas, atau saya tulis di buku saya yang berjudul Halilintar Penghancur Sihir. Ya. Apakah boleh? Sekarang kita tanya dulu, apakah boleh hukum bagaimana hukumnya meminta tolong bersahabat dengan bangsa jin supaya jin itu menunaikan seluruh apa yang kita pinta, menunaikan seluruh keperluan-keperluan serta hajat kita. Kira-kira boleh apa enggak? Tidak boleh hukumnya, haram. Tidak boleh hukumnya, haram. Bahkan Said Al-Arwasi dalam kitabnya dijelaskan bahwasanya inna ta'arufal insani bil jinni la yanfa'uhu bal yadurruh. Sesungguhnya ta'aruf di sini maksudnya dalam hubungan persahabatan, persahabatan antara manusia dengan jin, la yanfa'uhu bal yadurruh. Sama sekali tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat, tapi justru malah akan memberikan manusia yang bersahabat dengan jin itu banyak madarat. Wal mukalamatu ma'ahum ka suhbatil fusaq. Kita berdialog, berinteraksi dengan jin, kata Syed Al-Arwasi menjelaskan, itu sama halnya kita sedang bersahabat dengan fusaq, orang-orang yang benar-benar fasik, orang jahat. Lam yastafidil muta'arifu ma'ahum. Yang sama sekali orang-orang yang bersahabat dengan jin itu tidak akan pernah mendapatkan faedah apapun ketika berbicara dengan mereka, ketika mengundang mereka, ketika bersahabat dengan mereka. Tidak akan pernah dapat manfaat, tidak akan pernah dapat faedah sama sekali dari bangsa jin yang mereka undang. Bahkan Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, dia adalah seorang tokoh sufi yang mungkin menurut sebagian kalangan dicap sesat karena konsep wahdatul wujudnya. Dalam kitab Ibnul Arabi yang berjudul Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya, Al-Futuhat, di bab yang 51, beliau menjelaskan di situ, gamblang tertulis di dalam, walam yahsul ayyu ahadin ala ayyati ma'lumatin bihaqqillahi ta'ala minal jin. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai tentang pengetahuan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dari bangsa jin. Jadi bangsa jin itu tidak bisa mengajarkan kita itu tentang perkara-perkara ilmu agama, tidak bisa mengajarkan tentang perkara ilmu tauhid, tidak bisa juga mengajarkan tentang perkara ilmu-ilmu fikih. Kenapa? Kata Ibnu Arabi menjelaskan, li'anna ulumahum ad-diniyah qalilatun jiddan. Itu kata Ibnu Arabi, karena ilmu-ilmu mereka terhadap agama Allah itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit, pakai sekali. Berarti dikit banget. Cukuplah kalau mau belajar agama ya ke pesantren, nggak usah pakai guru goib. Ya, dukun yang nyimak siaran saya ini, kalau jenengan mau belajar agama pergi pesantren, ke para ustadz, para kiai, para habaib, silakan saja. Ustadz-ustadz yang berpegang teguh pada Quran Sunnah itu lebih baik, afdol, ya, daripada nyambat bangsa jin, mau talaki, apa misalnya matan Jazari misalnya, belajar tajwid ke bangsa jin, atau mau belajar ilmu nahwu ke bangsa jin, alfiyah misalnya, tidak perlu cari ke pesantren, karena mereka, kata Ibnu Arabi, sangat sedikit sekali pengetahuan mereka terhadap agama. Ya. Di akhir qaulnya Ibnu Arabi menjelaskan, wal muta'arifu ma'ahum yakununa mutakabbirin
Dan kebanyakan orang-orang yang bersahabat dengan bangsa jin, kebanyakannya mereka akan menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Antum bisa lihat, bisa cek orang-orang yang punya khodam, Masya Allah, Subhanallah. Terkadang sifat angkuhnya itu susah untuk dikendalikan. Meremehkan orang lain. Saya punya khodam, kamu tidak punya. Kamu macam-macam sama saya, harimauku akan menyantap. Misalnya seperti itu. Ya. Misal lagi yang punya teknik-teknik ramalan karena dibisiki bangsa jin juga akan demikian. Timbul rasa angkuh dan sombong. Ini yang berkata ulama sufi. Lalu kalau Anda ngaku-ngaku sufi yang mana? Suka film? Ya. Oh, oke lah kalau suka film itu yang Anda mau. Karena kebanyakan orang-orang yang bisa melihat jin, berteman dengan bangsa jin itu selalu mengait-ngaitkannya dengan ulama-ulama sufi. Kasih sufi sing ngendi? Sedangkan sufi sendiri menepis tentang perkara-perkara yang demikian. Itu satu. Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah taala, beliau juga ulama sufi. Gurunya para masyayikh Al-Azhar, Imam Du'ah di masanya. Itu beliau juga menolak, mengharamkan meminta tolong kepada bangsa jin. Saya Abu Fadl, Mbah Fadl ya, yang sering disebut dengan Mbah Fadl. Itu idola saya. Di antara ulama-ulama yang saya idolakan adalah Mbah Abu Fadl As-Sanori At-Tubani. Murid langsungnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Gurunya Mbah Mun. Gurunya juga Kiai Abdullah Faqih Langitan, dan banyak yang berguru kepada Mbah Fadl Sanori. Ini kitab beliau namanya Ad-Durrul Farid, Syarahnya Jauharatut Tauhid. Beliau di sini menjelaskan tentang minta tolong sama jin. Ya, ini kita jelaskan kesesatannya Syamsul Ma'arif. Ar-Rabi' annahu la yajuzu al-isti'anata bil jinni fi qada'il hawaij wa imtithali awamiri wa ikhbarihi bi syai'in minal mughibat wa nahwu dzalik. Bab yang keempat, bahwasanya tidak diperbolehkan meminta tolong kepada bangsa jin untuk menunaikan hajat atau keperluan kita. Tidak diperbolehkan juga meminta tolong bangsa jin untuk mematuhi segala apa yang diperintahkan. Ya. Dan tidak diperbolehkan juga meminta tolong kepada bangsa jin supaya bangsa jin itu mengabarkan sesuatu tentang perkara-perkara gaib terhadap kita. Itu haram hukumnya. Mbah Fadl Sanori. Jadi kalau Anda anggap bahwasanya yang melarang minta tolong sama jin itu semuanya Wahabi, bosan saya sama perkataan Wahabi, Wahabo. Nggak tahu. Kalau kita tanyakan apa Wahabi apa nggak tahu sendiri. Maka ini semuanya ulama-ulama yang jauh dari apa yang Anda katakan, yang saya kutipkan ini. Ya, semua umat Islam insya Allah sepakat bahwasanya minta tolong sama mereka itu haram, tidak diperbolehkan. Dan sihir itu semuanya haram. Baik ulama dari Salafiyin, baik ulama dari Asy'ariyah, semua sepakat satu kata, seias kata bahwasanya itu semuanya haram. Termasuk kitab-kitab tentang Syamsul Ma'arif. Anda bisa lihat juga di halaman 251 kitabnya Mbah Fadl. Di situ beliau menjelaskan, ya, fa idza ta'ammalta bil insafi ma dzakarnahu min awwal mabhath as-sihri ila hadha al-mawdi' alimta anna syamsal ma'arif wa manba' usul al-hikmah alladaini huma lisyaikh al-Buni wa amthaluhuma dakhilatun fi jumlati kutubis sihri. Beliau menjelaskan, kalau engkau merenungi dengan sifat yang insaf, wawasan yang terbuka, hati yang legowo, dari awal pembahasan masalah sihir sampai maudhu' ini, sampai pembahasan yang sekarang ini, alimta, engkau akan mengetahui bahwasanya, engkau akan berkesimpulan bahwasanya kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Manba' Usul Hikmah alladaini huma li Syekh Al-Buni,
Yang keduanya itu ya adalah karangannya Syekh Al-Buni, dan kitab-kitab yang semisal dengan dua kitab tersebut dakhilatun fi jumlati kutubis sihri. Semuanya itu masuk kepada salah satu rangkaian besar kitab-kitab sihir, koleksinya para tukang sihir. Syamsul Ma'arif, Ushul Hikmah, Afaq, Syamsul Anwar, Jawahirul Lama'ah, Abu Falak Al-Mi'syari, Al-Ajnas, dan yang semacamnya, itu semuanya masuk kepada kitab-kitab sihir. Wa aiqantu annal qaila bi anna nudumal jaljalutiyata li sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah kadibun. Dan aku sangat yakin, kata Mbah Fadl, bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya nadham jaljalutiyah, itu ada asma, namanya asma jaljalutiyah, kapan-kapan kita bahas. Ya. Yang katanya sanadnya bersambung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka kata Mbah Fadl, aku sangat yakin bahwasanya orang yang mengatakan demikian adalah orang yang pendusta. Titik. Itu kata Mbah Fadl. Ini ulama Nusantara kita. Oleh karenanya saya enggak mencela-mencela, dan saya enggak akan cabut omongan saya yang mengatakan bahwasanya Syamsul Ma'arif ini adalah kitabnya tukang sihir. Mabausul Hikmah kitabnya tukang sihir. Ini baru satu referensi. Kalau Anda masih penasaran, Anda tidak terima dengan referensi ini, insya Allah akan saya sodorkan beberapa referensi-referensi lain dari berbagai kitab-kitab ulama al-asfiya, ulama sufi, ya, yang menentang tentang kitab Syamsul Ma'arif ini. Itu juga tentang ilmu kebal, karena ini juga jadi syubhat di kalangan kita. Gimana tentang ilmu kebal? Kok yang ngajarkan ya anak-anak pesantren? Apakah memang ada? Ya semuanya masuk di pembahasan kitab-kitab yang semacam ini. Mana bantahannya yang mengatakan bahwa ilmu kebal itu adalah sihir? Anda bisa lihatlah kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangannya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin halaman 299. Halaman 299. Di situ beliau menjelaskan mana? Wasihru wa huwa ma yahsulu bi ta'alumin wa mubasharati sabab ala yadi fasiqin aw kafir kasya'wadati wa hiya khiffatul yad bil a'mal. Ya. Sihir itu adalah sesuatu yang dapat dicapai, ya, dapat diciptakan dengan cara belajar dan praktek secara langsung. Dan itu akan dimunculkan melalui tangan-tangan orang yang fasik atau orang yang kafir. Seperti halnya sya'wadah. Sya'wadah itu adalah khiffatul yad. Sya'wadah adalah tukang sulap, main kecepatan tangan. Hanya tipuan saja, ya. Wahamdul hayyat, gitu juga ada praktek megang ular, bawa ular. Waladughalahu, kemudian ular itu suruh mematok dan bisanya itu masuk ke dalam orang yang bawa. Wala'bu bin nari min ghairi ta'thirin, atau dengan main-main api tapi tanpa ada bekas yang nampak pada orang yang main-main api. Biasanya kita lihat, ya, ada yang main sepak bola pakai api, sepak api ya namanya. Ada juga yang makan obor, masukin ke mulut. Ada juga yang membakar dirinya sendiri atau berjalan-jalan di atas bara api. Ini kata kata Habib Abdurrahman Masyhur termasuk bagian dari sihir. Ya. Wat talasim wat ta'zimat al-muharramah wa istikhdam al-jin wa ghairi dzalika idza arafta dzalik alimta
annama yata'atahu alladhina yadribuna sudurahum bidabbusin aw sikinin aw yut'inuna a'yunahum aw yahmiluna an-nara wa ya'kulunaha wa yantamuna ila Sayyidi Ahmad Ar-Rifai aw Sayyidi Ahmad bin Ulwan aw ghairihima minal awliya'i annahum in kanu mustaqimina 'ala syari'ati. Nah, ini panjang ya, nanti saya jelaskan. Intinya termasuk bagian dari sihir juga. Tolasim. Tolasim itu adalah rumus-rumus sihir yang biasanya menggunakan diambil dari kitab Awfaq, Syamsul Ma'arif, Syamsul Hikmah dan yang lain dari itu, ya. Itu namanya tolasim. Ta'zimat al-muharramah, itu juga jimat-jimat yang haram. Ada jimat yang haram berarti ada jimat yang halal dong. Jimat azimat yang halal menurut al-Imam al-Arba'ah, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lainnya, Abu Hanifah, Imam Malik, dibolehkan jimat itu ketika tulisannya murni ayat Al-Quran. Tapi kalau saya memilih hati-hati, lebih baik tidak usah ya, tidak perlu pakai jimat. Ya, walaupun mereka membolehkan, tapi untuk berhati-hati lebih baik tidak usah. Itu yang murni ayat Quran. Tapi kalau ada wafak-wafaknya, tolasim-tolasimnya itu haram hukumnya. Ya. Wastikhdamul jan, itu juga meminta tolong dengan bangsa jin. Ya. Maka dari itu semuanya engkau akan berkesimpulan bahwasanya orang-orang yang memukul-mukul dadanya sendiri, bidabus, dabus itu artinya adalah benda tajam. Benda tajam. Bidabusin au sikinin, atau dengan pisau, ya. Au yat'anuna a'yunahum, atau mencolokkan matanya sendiri dengan benda-benda tajam tersebut. Membawa api, kemudian memakan api. Kemudian menyandarkan sanadnya itu kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai atau Sayyid Ahmad bin Ulwan atau tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh para wali Allah Subhanahu wa taala selain mereka berdua, annahum, ya, bahwasanya in kanu mustaqimina 'ala syari'ati, kalau mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah memegang syariat Allah, qaimina bil awamir, dan juga memegang teguh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan perintah-perintah Allah, tarikina lil manahi, selain itu juga mereka meninggalkan seluruh apa-apa yang Allah larang, alimina bil fardil aini minal ilmi, begitu juga mereka alim, mereka mengetahui tentang perkara-perkara yang fardhu ain, amilina bihi, selain mengetahui mereka juga mengerjakan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yata'allamu sababa al-muhassala li hadzal amal, mereka juga tidak mempelajari ritual-ritual atau sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang semacam ini, ya. Misal harus puasa dulu, harus diisi dulu, harus minum dulu, ya. Fahuwa min haizil karamah wa illa fahuwa min haizis sihri. Maka kalau tanpa mempelajari sebab-sebab, tanpa merituali dengan ritual-ritual tertentu, ritual ini nggak mesti yang berbau dukun ya. Kadang ritual-ritual juga pakai sikiran-sikiran tertentu. Kalau misal dia kebal pakai sikiran-sikiran tertentu, bacaan ayat Quran tertentu dengan jumlah bilangan yang sudah batasi, waktu-waktu yang sudah ditentukan, maka itu bagian dari sihir, kata Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Tapi kalau tidak, maka insya Allah itu bagian dari karomahnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang namanya karomah itu tidak bisa ditular-tularkan, tidak bisa diajarkan, tidak ada rumusan tertentu untuk mendapatkan suatu karomah. Kalau misal ada orang yang mengatakan itu adalah karomah kemudian diajar-ajarkan, ditransfer ilmunya, maka itu bagian dari ilmu sihir. Kita bisa lihat orang-orang yang pakai ilmu kebal, syarat-syarat yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu kebanyakan tidak terpenuhi. Mereka kadang tidak paham perkara-perkara yang wajib. Waktunya puasa malah yang harusnya digunakan untuk hanya beribadah,
Sebagian malah ada yang berfoya-foya. Ya. Bahkan naudzubillah ada yang dangdutan, jogedan sama biduannya yang wanita yang non mahram, bahkan auratnya itu ngecap sekali. Ngecap dan terbuka ya, bukan hanya ngecap saja. Maka bagaimana bisa orang-orang yang punya ilmu kebal semacam itu dikatakan karomah? Kecuali karomahnya dari para setan. Ini mesti dibedakan baik-baik, ya, mesti dibedakan baik-baik. Mana karomahnya dari para wali Allah, mana karomahnya dari wali setan. Tidak mudah orang itu mendapatkan derajat wali, apalagi ngaku-ngaku wali. Kalau ngaku wali murid tidak masalah, ya. Tapi kalau wali Allah ini kan bahaya, konsekuensinya banyak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa jadi pencerahan untuk antum semuanya, bahwasanya ilmu-ilmu kebal, ilmu yang diambil dari kitab-kitab berbahasa Arab, antum mesti tanya dulu kitab apa, karangannya siapa, lalu konsultasikan kepada orang yang faham dan yang mengetahui. Ya, itu insya Allah lebih aman, lebih menjaga antum, ya, lebih juga menjaga diri kita ini dari gangguan-gangguan setan tanpa diketahui. Oh, ada yang mau contoh lain? Ya, saya bacakan. Saya bacakan di bab yang lain tentang amalan yang dibaca sampai ratusan dan ribuan dengan jumlah bilangan tertentu serta ritual puasa tertentu itu dapat mengundang khodam. Bisa Anda buka di juz yang kedua halaman 122. Bab Riyadhah Qul Uhya al-Masyhurah. Di situ beliau menjelaskan Syekh Al-Albani. Ini untuk Anda yang tadi tanya, ya. Anda yang tanya mana contoh lainnya bahwasanya amalan yang ditetapkan jumlah bilangannya itu dapat mengundang jin. Tentu jumlah bilangan ini disertai dengan ritual-ritual khusus seperti puasa dan yang semacamnya. Di sini ada juga penjelasan i'lam ayyuhal akhfillah. Ketahuilah saudaraku, ya, saudaraku karena Allah. Idza aradta dzalik, kalau kamu ingin menguasai ajian, ya, kalau kita katakan orang Jawa ya ajian, ya. Ajian Riyadhah Qul Uhya al-Masyhurah surat Al-Jin, sum 3 ayyam, disuruh puasa 3 hari, awaluha tsulatsa, tsummal arbi'a wal khamis. Diawali dari hari Selasa, Rabu dan Kamis. Ini supaya antum paham, kalau ada yang ngasih tahu amalan-amalan suruh puasa dulu dari hari Selasa sampai Kamis, berarti hati-hati. Ini mungkin dari amalan-amalannya para dukun putih, ya. Wa huwa siyamuka an ghairi dhiruhin wa anta tabkhuru bihasalaban, ya. Dan siamnya ini, puasanya ini dilakukan dengan berbuka tanpa memakan sesuatu yang memiliki ruh. Maksudnya adalah protein hewani, tidak boleh. Harus pakai tahu tempe, harus makannya sayur, nggak boleh makan ikan, daging, atau yang semacamnya. Kalau di Jawa ini terkenal dengan puasa ngasrep, ya. Itu ada di Arab juga ada, tapi namanya bukan ngasrep, ya. Sambil membakar bukhur atau menyan dari kayu laban. Setiap harinya disuruh membaca surat Al-Jin 233 kali. Ya. Kemudian hatamannya itu di malam Jumat 2/3 malamnya. Fa innahu yuhdiru laka khadimaha, maka nanti surat Al-Jin akan mendatangkan khodamnya kepada engkau, kepada si pengamal. Ingat baik-baik ini. Di sini menjelaskan kan, kalau kamu sudah hatam ritualnya, maka nanti si surat Al-Jin ini akan mendatangkan khodam kepadamu. Khodam ini ya pembantu dari kalangan bangsa jin.
wa huwa rajulun qasirun. Ini sampai bentuknya pun ditampilkan, bentuknya pun disebutkan di dalam kitab ini. Khodamnya itu nanti bentuknya adalah rajulun qasirun tawilul yadaini. Khodamnya berbentuk manusia pendek, cebol, dengan tangan yang panjang. Ya, maka ini salah satu bagian dari ilmu-ilmu sihir. Ya, Al-Qur'annya tidak salah. Ya, Al-Qur'annya tidak salah. Yang salah itu adalah manusianya yang memodifikasi Al-Qur'an dengan perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Maaf saya katakan bid'ah. Memang bid'ah dhalalah yang semacam ini. Dengan puasa ngasrab, jumlah bilangan tertentu, waktu-waktu tertentu, bahkan dituliskan kalau selesai khodamnya akan terundang dengan bentuk yang tadi sudah dijelaskan. Pria cebol, tangannya panjang. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari amalan-amalan sesat semacam ini. Dan hati-hati. Antum ambil ilmu mesti tahu siapa yang antum ambil ilmunya itu. Gitu ya. Saya bukan ustadz, saya hanya santri biasa yang hendak sharing saja ya masalah keilmuan yang Allah titipkan ke saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Alafu minkum arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.